Selamat datang di channel kami Gado-Gado Kreatif. Bertemu kembali ya. Ini adalah pulutan video kami yang selanjutnya. Berikut ini adalah proses setting ketinggian pahat. Ini adalah pahat alur, bisa juga untuk pahat potong. Jadi dimensinya dan sudutnya sama untuk pahat alur dan pahat potong. Nah, jadi ketika ketinggiannya masih belum selevel, maka bisa diganti dengan penambahan plat-plat tipis. Ini adalah penambahan plat-plat tersebut sehingga nanti pahat ini tingginya selevel dengan senter putar. Nah, sebagai patokan kita menggunakan senter putar. Sebelumnya juga pernah kami membuat untuk patokan kesenterannya menggunakan pulpen, ujung pulpen, yaitu yang dicekam di ujung, yang dipasang di ujung cekam. Jadi sebelum video-video sebelumnya sudah banyak untuk cara setting ketinggian atau kesenteran pahat agar nanti ketika dipakai hasilnya bagus, tidak pahatnya tidak bergetar atau pahatnya gampang rompal. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Ini sudah mulai dikunci. Nah, ini sudah selevel. Ini kita zoom, ini sudah selevel. Maka proses ini sudah selesai. Masuk ke proses pembubutan, kita gunakan dua eretan saja ya. Jadi eretan memanjang dan eretan lintang. Eretan memanjang itu digunakan untuk menentukan kelebaran dari pemakanan. Kalau eretan melintang menentukan kedalaman dari pemakanan. Nah, ini yang kita zoom ini adalah eretan memanjang. Jadi begini, rata-rata pahat itu tebalnya 3 mili untuk pahat alur atau pahat potong itu rata-rata. Tapi memang ada yang diasah tinggal 2 mili, itu tergantung dari kebutuhan ya. Yang kita pakai di sini adalah pahat yang tebalnya 3 mili. Maka ketika melakukan pembubutan, alur yang dibuat itu lebarnya tidak boleh pas 3 mili. Kenapa? Kalau pas 3 mili, maka pahat tambah lama, tambah masuk ke dalam, dia akan panas dan terjepit. Kemudian yang terjadi apa? Ketika pahat sudah panas dan terjepit, pahat menjadi patah atau gampang rompal. Jadi untuk pahat 3 mili, maka lebarnya pembubutan minimal 4 mili atau 5 mili. Jadi bergeser ke kanan dan ke kiri. Contohnya ini sudah kita lakukan. Kita lakukan pemakanan ya, misal makan setengah mili, misal pemakanan kedalamannya setengah mili dulu. Setelah memakan setengah mili, maka kita geser ke kanan atau ke kiri ya, tergantung dari tebalnya benda kerja yang dimakan dulu yang mana. Nah, jadi misal ini kita geser ke kanan, maka geser ke kanan sejauh 2 mili misal, maka lebar pemakanan adalah menjadi berapa? Menjadi 5 mili. Nah, karena tebalnya pahat adalah 3 mili. Nah, setelah tergeser ke kanan, maka lakukan pemakanan kedalaman lagi. Kita menggunakan eretan lintang. Jadi kita masukkan lagi atau pemakanan ke dalam. Misal kita beraninya pemakanannya nambah setengah mili lagi. Oke. Setelah dilakukan pemakanan setengah mili, kita gunakan eretan memanjang lagi untuk menggeser. Kalau tadi adalah ke kanan, sekarang kita geser ke kiri. Jadi lebar pemakanannya di benda kerja itu adalah setelah digeser ke kiri, maka lebar pemakanannya berapa? 5 mili. Jadi lebih lebar dari, intinya itu lebih lebar dari lebarnya pahat, karena untuk menghindari pahat patah, rompal atau benda kerja yang rusak. Nah, ini kita di zoom ini adalah menggeser ke kanan atau ke kiri. Begitu
apa namanya, proses ini dilakukan berulang-ulang sampai benda kerja terputus, ya. Jadi makan, geser ke kanan, makan lagi, geser ke kiri, makan lagi, geser ke kanan, makan lagi, geser ke kiri. Itu kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, butuh proses ini, ketelatenan juga perlu, ya. Nah, ini sambil lalu misalnya ada 2 operator, ya diberi dromus atau pendinginan. Kalau dromusnya coolant-nya, ya coolant istilahnya. Kalau coolant-nya itu di mesin bubut masih normal, ya kita gunakan yang mesinnya saja biar dia mengalir otomatis. Nah, ini benda kerjanya sudah mulai mengecil, ya perlu dilakukan pengecekan, ya. Kira-kira tebalnya benda kerja itu sudah sesuai apa belum? Ya. Jadi perlu dilakukan pengecekan dan pengecekan. Nah, ini sudah mulai mengecil, ini seharusnya sebentar lagi kita lakukan proses pengecekan dengan menggunakan jangka sorong atau sketmat atau sigmat, karena namanya banyak, ya. Bendanya satu namanya banyak. Nah, ini sudah kita stop. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan jangka sorong, ya. Kalau sudah sesuai, sesuai dengan yang direncanakan, maka lakukan proses pemotongan selanjutnya sampai selesai. Nah, ini sudah sesuai, ya, benda kerjanya sudah sesuai. Ntar lagi kita zoom, ya, benda kerjanya, proses patahnya bagaimana. Nah, ini kita akan lakukan proses pengezuman. Nah, ini benda kerjanya sudah hampir patah ini. Benda kerja sudah hampir patah ini. Nah, ini tanpa, setelah di zoom secara dekat. Nah, ini sebentar lagi benda kerja akan patah atau proses akan berakhir. Nah, cukup sampai di sini, ya. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Gado-gado kreatif. Terima kasih.